Keberanian dan pengabdian adalah dua nilai utama yang melekat dalam setiap anggota Tentara Nasional Indonesia. Sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, para prajurit TNI tidak hanya bertugas di medan perang, tetapi juga hadir untuk melindungi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Kisah keberanian mereka seringkali menjadi inspirasi bagi banyak orang, menunjukkan bahwa pengorbanan dan tanggung jawab tidak pernah mengenal batas. Salah satu cerita heroik yang mencerminkan nilai-nilai tersebut adalah perjuangan seorang anggota Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, Sertu Wahyu Fajar Dwiyana, yang terjadi pada tanggal 25 Mei 2017 di Sumedang, Jawa Barat. Dalam situasi penuh resiko, ia menghadapi 8 pemuda mabuk yang melakukan pengeroyokan terhadap seorang pengendara motor. Dengan keberanian luar biasa, Sertu Wahyu mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi warga yang tidak berdaya, bahkan harus berhadapan dengan ancaman senjata tajam. Baik, kali ini dunia prajurit akan menceritakan kisah Kopassus bernama Sertu Wahyu Fajar Dwiyana yang berjuang melawan preman sampai terkena bacokan yang dalam di telinganya. Dengan singkat, padat dan jelas, salam NKRI harga mati. Pada malam itu, 25 Mei 2017, suasana di sebuah sudut Sumedang, Jawa Barat tampak mencekam. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, 8 pemuda mabuk dengan kejam mengeroyok seorang pengendara motor. Korban, seorang pria paruh baya, sudah tak berdaya, tergeletak di jalanan dengan wajah penuh luka. Teriakan dan tangisan minta tolongnya menggema, tetapi tidak seorang pun berani mendekat. Di tengah malam penuh ketegangan itu, melintaslah seorang pria dengan postur tegap di atas motor bebeknya. Sertu Wahyu Fajar Dwiyana, seorang prajurit elit Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah acara dinas di Sumedang. Ia langsung menghentikan motornya saat melihat kejadian brutal di depannya. Dengan langkah mantap, Sertu Wahyu mendekati kelompok tersebut. "Hei, apa yang kalian lakukan? Hentikan sekarang!" teriaknya. Suaranya yang tegas berhasil menarik perhatian para pelaku. Mereka menoleh, memandanginya dengan sorot mata penuh amarah bercampur pengaruh alkohol. Salah satu dari mereka mendekat dengan langkah yang tak stabil. "Mau ikut campur kau? Apa urusanmu?" katanya dengan nada menantang. Sertu Wahyu dengan tegas menjawab, "Saya anggota TNI. Saya perintahkan kalian untuk berhenti sekarang juga." Namun peringatan itu tidak dihiraukan. Dalam kondisi mabuk, para pemuda itu justru merasa terprovokasi. "TNI, kami tak peduli siapa kamu." Salah seorang dari mereka melayangkan pukulan pertama ke arah Sertu Wahyu. Tanpa ragu, Sertu Wahyu menghindar dan merespons serangan itu dengan sigap. Dengan teknik bela diri yang dikuasainya, ia melumpuhkan pemuda tersebut hanya dalam hitungan detik. Melihat rekan mereka jatuh, yang lain langsung menyerbu secara bersamaan. Perkelahian yang tidak seimbang pun terjadi, 8 lawan 1. Sertu Wahyu bergerak dengan kecepatan dan presisi. Setiap serangan dari lawannya dihindari atau ditangkis. Namun situasi semakin sulit. Salah satu pelaku mengambil sebilah parang yang disembunyikan di balik punggungnya. Dengan mata merah karena amarah dan alkohol, ia mengayunkan parang itu dengan liar, berusaha melukai Sertu Wahyu.
sebuah ayunan parang berhasil mengenai telinga kiri Sertuwahyu, meninggalkan luka bacok yang cukup dalam. Darah segar langsung mengalir, membasahi wajah dan lehernya. Sakitnya terasa tajam, tetapi Sertuwahyu tidak membiarkan rasa sakit itu menguasainya. Ia menahan diri untuk tetap fokus. Sebagai seorang prajurit yang terlatih, ia tahu bahwa kehilangan konsentrasi bisa berarti kematian. Dengan insting bertahan hidup yang kuat, Sertuwahyu berbalik menyerang. Dalam satu gerakan cepat, ia berhasil merebut parang dari tangan pelaku. Situasi berbalik dengan dramatis. Para pelaku yang tadinya menyerang dengan brutal kini terlihat mulai panik. Namun salah satu dari mereka yang masih berani mencoba menyerangnya lagi, maju dengan kepalan tangan. Tanpa ragu, Sertuwahyu menggunakan parang yang baru saja direbutnya. Dalam satu tebasan cepat dan presisi, ia melayangkan parang tersebut ke arah pelaku yang menyerang. Kepala pelaku itu terpenggal seketika, jatuh ke tanah dengan darah berceceran. Tubuhnya terhuyung sebelum akhirnya roboh. Melihat rekannya kehilangan nyawa dalam sekejap, ketujuh pelaku lainnya langsung dihantui ketakutan. Beberapa dari mereka mulai mundur, berteriak histeris, sementara yang lain melarikan diri ke arah gelapnya malam. Hanya satu orang yang tidak sempat kabur karena terluka dalam perkelahian tersebut. Sertuwahyu mengamankannya, meskipun luka di telinganya semakin banyak mengeluarkan darah. Saat situasi mulai mereda, Sertuwahyu menghubungi pihak Koramil Tanjung Sari untuk melaporkan kejadian itu. Tidak lama kemudian, tim dari Koramil tiba di lokasi. Mereka segera menangani pelaku yang masih hidup dan membawanya ke markas untuk diproses lebih lanjut. Sementara itu, korban pengeroyokan dibawa ke fasilitas medis untuk mendapatkan perawatan. Setelah memastikan situasi benar-benar aman, Sertuwahyu akhirnya memeriksakan luka di telinganya. Dokter di fasilitas medis setempat memuji ketabahan dan keberanian Sertuwahyu. Luka yang cukup dalam itu membutuhkan jahitan, tetapi semangatnya untuk melindungi warga tetap tidak surut. Kisah heroik ini menyebar dengan cepat, tidak hanya di Sumedang, tetapi juga di berbagai wilayah Indonesia. Banyak orang yang memuji keberanian Sertuwahyu dalam menghadapi situasi yang sangat berbahaya, terutama ketika ia tidak segan-segan mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi masyarakat. Bagi Sertuwahyu, apa yang ia lakukan adalah panggilan tugas. Ia tidak pernah menganggap tindakannya sebagai suatu yang luar biasa. Ini sudah menjadi bagian dari sumpah kami sebagai prajurit TNI. Melindungi masyarakat adalah tugas kami, apapun resikonya, ucapnya dengan rendah hati. Namun kisah ini juga menjadi pelajaran penting bagi masyarakat. Tindakan Sertuwahyu mengajarkan bahwa keberanian dan tanggung jawab dapat mengalahkan ketakutan, bahkan dalam situasi yang paling berbahaya. Ia menunjukkan bahwa melindungi yang lemah dan melawan kejahatan adalah kewajiban setiap manusia yang memiliki keberanian dan hati nurani. Dengan luka yang membekas di telinganya, Sertuwahyu tidak hanya meninggalkan jejak keberanian di malam itu, tetapi juga menjadi simbol pengabdian tanpa batas seorang prajurit untuk bangsa dan rakyatnya.